Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tria Widyastuti. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana mengumpulkan bukti validitas berdasarkan hubungannya dengan variabel yang lain. Seperti telah dibahas di video sebelumnya, bahwa konsep validitas ini mengalami perkembangan, terutama sejak tahun 1999, di mana sebelumnya validitas itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, content validity atau validitas isi. Kemudian yang kedua, construct validity atau validitas construct. Kemudian yang ketiga adalah validitas kriteria atau criterion related validity. Nah, kemudian sejak tahun 1999, konsep validitas mengalami pergeseran dan perkembangan, di mana penelitian validitas adalah mencari bukti untuk mendukung penggunaan atau interpretasi skor, di mana sebelumnya misal hanya melakukan satu tipe validitas, misal yaitu validitas isi, itu sudah cukup. Tapi kemudian paradigmanya adalah bagaimana kita mengumpulkan semakin banyak bukti validitas untuk mendukung bahwa suatu tes itu dapat dipercaya. Nah, paradigma baru ini pun semakin banyak disosialisasikan oleh ahli psikometrika di Indonesia. Contohnya semisal Ketua Asosiasi Psikometrika Indonesia, yaitu Bapak Urip Purwono, pun setiap kesempatan sering banget membahas yang namanya pergeseran istilah atau penggunaan validitas ini, di mana yang sebelumnya hanya 3 tipe, kemudian menjadi bukti validitas. Semakin banyak bukti validitas dikumpulkan, maka akan semakin baik. Nah, untuk lebih memahami bukti validitas berdasarkan hubungan dengan variabel yang lain, silahkan simak video berikut ini. Oke, bukti validitas berdasar hubungan dengan variabel yang lain. Nah, bukti validitas ini pada term sebelumnya atau term lama disebut validitas berdasar kriteria atau criterion related validity. Nah, pengertiannya apa sih? Salah satu metode untuk mendapat bukti validitas yaitu dengan menguji seberapa baik skor tes berkorelasi dengan perilaku atau peristiwa yang lain. Jadi, titik tekan dari bukti validitas ini nanti kita akan menghubungkan dengan skor tes yang lain. Oke, metodenya apa saja? Yang pertama, kita akan membahas 2 metode utama. Ada yang namanya prediktif dan konkuren. Nah, teman-teman bisa membaca lebih banyak nanti misal di buku Gregory ataupun Miller and Loeffler atau buku yang lainnya. Ada banyak sekali buku yang membahas terkait metode prediktif dan konkuren ini, baik pakai term yang lama ataupun term yang baru. Nah, kemudian bedanya apa sih antara prediktif dan konkuren? Yang pertama, prediktif ini seperti namanya sendiri, jadi fungsinya untuk memprediksi. Nah, jika suatu tes, misal di sini jika analisis bertujuan menunjukkan hubungan antara skor tes dan perilaku masa mendatang. Oke, jadi tujuannya seperti namanya, yaitu untuk prediksi perilaku mendatang. Jadi jika suatu tes fungsinya untuk memprediksi performansi mendatang, maka akan lebih baik menggunakan metode prediktif ini. Nah, kemudian pelaksanaannya seperti apa sih? Pelaksanaannya yaitu subjek mengerjakan tes prediktor, kemudian selang beberapa waktu kemudian dilakukan pengukuran lagi, yaitu pengukuran perilaku kriteria. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya semisal dalam suatu seleksi karyawan, kita menggunakan tes EQ semisal. Nah, ketika seleksi kita mendapatkan skor EQ dari pelamar. Nah, kemudian pelamar diterima menjadi karyawan berdasarkan skor EQ-nya, semisal. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah skor EQ ini dapat memprediksi
performansi atau kinerja karyawan, maka kemudian semisal setelah 3 atau 6 bulan kemudian dilakukan pengukuran kinerja karyawan. Nah, tadi kan berarti udah dapat 2 skor. Yang pertama skor EQ ketika seleksi, dan yang kedua adalah skor kinerja atau performansi kinerja karyawan. Nah, 2 skor tadi kemudian dikorelasikan. Jika korelasinya tinggi, maka memiliki bukti validitas berdasarkan hubungan dengan variabel yang lain kuat, yaitu intinya atau apa ya, validitas prediktifnya bagus semisal. Nah, berbeda dengan validitas prediktif, di mana tadi ada selang beberapa waktu kemudian baru diukur perilaku kriterianya, ada yang namanya metode konkuren. Nah, di sini pengadministrasian tes dan pengukuran kriteria dilakukan pada saat yang sama. Jadi, semisal kita melakukan satu tes A, kemudian kita korelasikan dengan tes B. Nah, di sini 2 tes ini dilakukan dalam waktu yang sama. Nah, namun metode ini tidak menyediakan informasi prediksi. Nah, di metode konkuren sendiri nanti bisa dilakukan dengan 2 metode, semisal konvergen dan diskriminan, ya, akan kita bahas di slide berikutnya. Oke. Sebelum bahas konvergen dan diskriminan, yang pertama bagaimana sih cara memilih kriteria, dan kriteria itu apa sih? Kriteria merupakan standar untuk mengevaluasi atau mengukur outcome seperti performansi, sikap, maupun motivasi. Contohnya tadi ya, dalam seleksi karyawan, kita mengukur EQ, kemudian memilih kriterianya seperti apa untuk menilai kinerja karyawan. Semisal kita bisa menggunakan rating supervisor atau mungkin rating rekan kerja untuk menilai performansi karyawan, atau juga bisa menggunakan kehadiran ataupun kedisiplinan. Nah, kemudian contoh tes yang lain, semisal sering banget dalam seleksi mahasiswa kita menggunakan tes potensi akademik untuk menyeleksi mahasiswa. Nah, kemudian apa ya sih tes TPA ini benar-benar bisa memprediksi bahwa calon mahasiswa yang terpilih adalah calon mahasiswa unggul yang nantinya punya performansi baik ketika kuliah. Kita bisa melakukan dengan mengkorelasikan tes TPA dengan semisal IPK mendatang. Semisal bisa dikorelasikan dengan IPK semester 1, IPK semester 2, atau mungkin IPK kumulatif setelah lulus. Nah, kemudian koefisien validitas. Koefisien korelasi antara skor tes dan kriteria merupakan koefisien validitas yang menunjukkan seberapa kuat bukti validitas berdasar hubungan tes dan kriteria. Jadi, untuk bukti validitas berdasarkan hubungan dengan variabel yang lain, koefisien validitas diperoleh dengan melakukan korelasi. Berbeda dengan konten validity sebelumnya, bahwa koefisien validitas diperoleh dari kalkulasi berdasarkan penilaian expert judgment. Di sini diperoleh berdasarkan korelasi antara skor tes 1 dengan skor tes kriteria. Nah, setelah kita mendapatkan koefisien korelasi, ternyata tidak sampai di situ saja. Kita perlu yang namanya menguji signifikansi. Jadi seperti halnya ketika teman-teman melakukan uji hubungan, di mana uji hubungan itu kita nggak cuma membaca koefisien R korelasinya aja, tapi juga perlu melihat signifikansinya. Jadi korelasi sebesar ini signifikan atau enggak sih? Kalau enggak signifikan berarti tidak terbukti ada hubungan antara keduanya. Nah, di koefisien validitas ini juga harus melihat signifikansinya. Oke, ketika melaporkan koefisien validitas, peneliti perlu
melaporkan level of significance atau P-nya itu berapa sih. Nah, seperti penelitian di psikologi yang lainnya, P yang dipakai adalah minimal dengan error rate 5% atau 0,05. Artinya memiliki hubungan signifikan jika P-nya atau signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi yang pertama dilihat R korelasinya berapa, kemudian dilihat dari level of signifikan atau P-nya. Jika kurang dari 0,05 maka signifikan, berarti ada hubungan. Jika ada hubungan antara skor tes dan kriteria, maka akan tercapai bukti validitas berdasar hubungan dengan variabel yang lain. Atau di term yang lama tercapai yang namanya validitas kriteria. Memang sebenarnya mungkin penyebutannya lebih gampang di term yang lama, semisal validitas kriteria. Kalau di term yang baru, semisal bukti validitas berdasar hubungan dengan variabel yang lain, lebih panjang. Oke. Kemudian selain menguji signifikansi, ternyata kita perlu mengecek yang namanya koefisien determinasi. Di sini dibilang bahwa cara lain dalam mengevaluasi koefisien validitas yaitu mencari varians yang di-share antara tes dan kriteria atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini adalah kuadrat dari R korelasi. Semisal jika kita mempunyai R korelasi sebesar 0,50 seperti ini, 0,50, maka R kuadrat atau koefisien determinasi didapat 0,25 yang merupakan kuadrat dari 0,5. Atau bisa diinterpretasikan ada 25% varian yang dapat dijelaskan. Nah, 25% ini didapat dari 0,25 ini dijadikan persen. Maksudnya dari set varian ini berarti skor tes ini dapat memprediksi 25% varian dari skor kriteria. Oke, di sini ada catatan bahwa dalam mengestimasi seberapa kuat hubungan antar tes dan kriteria adalah tahapan pertama saja, bukan tahapan final. Penelitian yang menyediakan bukti validitas perlu berlanjut selama tes masih digunakan. Jadi selama tes masih terus digunakan, maka perlu terus untuk diuji seberapa kuat hubungan antara tes dan kriterianya. Oke, kita masuk ke konvergen dan diskriminan. Tadi kan ada prediktif dan konkuren. Kalau di prediktif ada selang waktu atau jeda antara kita mengeteskan skor tes yang kita kembangkan dan juga skor kriteria yang akan diprediksi. Kemudian di konkuren kita dapat melakukan dalam waktu yang sama. Nah, kemudian ada lagi yang namanya konvergen dan diskriminan. Bedanya apa sih? Yang pertama, konvergen. Konvergen ini dilakukan jika tes atau mungkin konvergen ini dipenuhi. Jika tes mengukur konstruk tertentu, maka akan memiliki korelasi kuat dengan skor tes lain yang mengukur konstruk serupa. Contohnya tes TPA versi baru dengan lama. Maksudnya apa sih? Jadi convergent validity ini didapat jika tes yang kita kembangkan punya korelasi yang kuat dengan skor tes lain yang mengukur konstruk serupa. Contohnya contoh lain semisal teman-teman mengembangkan tes prestasi psikologi pendidikan. Oke. Semisal kita mengembangkan tes UTS. Nah, untuk tahu apakah tes UTS yang kita kembangkan ini punya convergent validity, semisal kita bisa mengkorelasikan dengan tes yang lain. Semisal kita mengkorelasikan dengan hasil kuis sebelumnya, atau mungkin bisa mengkorelasikan dengan tes UTS versi yang lainnya, semisal kayak gitu.
Kemudian ada yang namanya discriminant evidence of validity. Dibuktikan jika suatu tes tidak berkorelasi dengan skor tes yang mengukur konstruk lain yang tidak berhubungan. Contohnya, tes numerik dikorelasikan dengan tes pemahaman bacaan. Nah, dua tes ini kan mengukur hal yang berbeda. Satu numerik, satu pemahaman bacaan. Nah, maka harusnya tes ini tidak berkorelasi atau korelasinya sangat kecil. Dan jika memang korelasinya sangat kecil atau mungkin tidak berkorelasi, maka terpenuhi yang namanya discriminant evidence of validity. Jadi bisa membedakan ya, satunya akan punya korelasi kuat jika dua tes mengukur hal yang sama. Yang diskriminan tidak punya korelasi jika konstruk yang diukur tidak sama. Oke, contoh penerapannya kita akan membuka file SPSS. Berikut contohnya untuk mengestimasi atau mengkalkulasi validitas kriteria atau bukti validitas berdasar hubungan dengan variabel yang lain. Oke, di sini ada data mahasiswa. Di sini ada 39 mahasiswa. Kemudian di sini ada hasil skor kuis dan kemudian skor UTS. Semisal, skor kuis adalah skor yang didapat ketika mahasiswa melakukan evaluasi materi pertemuan 1 hingga 4. Adapun skor UTS didapat dari evaluasi pemahaman pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Nah, keduanya ini adalah sama-sama mengukur semisal mata kuliah psikologi pendidikan. Cuman memang satunya hanya satunya cuman bab 1 sampai 4, satunya bab 1 sampai 7. Tapi kan tujuannya sama-sama mengukur kemampuan atau penguasaan mata kuliah psikologi pendidikan. Oke. Nah, untuk mendapatkan validitas kriteria, kita dapat mengkorelasikan keduanya. Karena di sini mengukur hal yang sama, yaitu penguasaan psikologi pendidikan. Jika keduanya punya korelasi yang kuat, maka tercapai yang namanya convergent validity. Nah, untuk mengkorelasinya sebenarnya sama dengan ketika teman-teman belajar statistika, pakai correlate, bivariate. Oke, kita masukkan dua variabel yang akan dihubungkan, yaitu nilai kuis dan nilai UTS. Nah, di sini untuk koefisien korelasinya ada Pearson, Kendall, Stau, dan Spearman. Kita pakai Pearson yang merupakan uji korelasi parametrik. Oke, hasilnya sebagai berikut. Yang dibaca tuh yang mana sih gitu? Yang pertama kita baca sesuai materi tadi. Yang pertama kita harus membaca nilai atau koefisien korelasinya berapa. Oke, koefisien korelasinya di sini Pearson correlation antara kuis dan UTS ditemukan 0,649. Nah, cukup besar ya. Nah, tapi ternyata untuk menginterpretasi koefisien validitas nggak sampai di sini aja. Kita perlu menguji signifikansinya. Nah, di SPSS sudah keluar uji signifikansinya. Tadi uji signifikansinya jika di penelitian psikologi adalah minimal 0,05 atau harus kurang dari atau sama dengan harus kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 maka signifikan. Oke, di sini signifikan totalnya ditemukan 0,000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa koefisien validitas kriteria yaitu convergent validity-nya sebesar 0,649 dan signifikansinya yaitu kurang dari 0,05. Jadi memang terdapat signifikasi atau ada hubungan antara skor kuis dan juga skor UTS. Nah, kemudian tadi kita juga dibilang bahwa kita juga perlu menghitung yang namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah kuadrat dari R korelasi, di mana R korelasi di sini ditemukan 0,649. Nah,
koefisien determinasi adalah kuadratnya, maka kita kuadratkan terlebih dahulu dan ketemunya adalah 0,421 atau 42,1%. Jadi cukup besar ternyata varian yang bisa dijelaskan oleh skor tes. Nah, oke, cukup sekian untuk penjelasan bukti validitas berdasar hubungan dengan variabel yang lain. Terima kasih telah menyimak video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.